Bab 12-13. Sakit hati gadis CEO. Setelah interview selesai, Irene berencana pergi ke mall sekedar untuk jalan menghilangkan penat. Beruntung interview dia berhasil lolos, jadi dia bisa memulai kerja besok menjadi cleaning service, supaya bisa lebih leluasa mengamati targetnya, pikirnya. Di tengah perjalanan menuju mall, tak lupa Irene mengabari asisten Elle, bahwa dia akan jalan-jalan ke mall terlebih dahulu sebelum kembali ke hotel. Sesampainya di mall, Irene berjalan berkeliling, memandangi toko jika ada yang mungkin menarik perhatiannya. Tak lama ketika mata coklatnya menangkap makanan kesukaannya, langsung saja Irene membelinya habis makanan kesukaannya. Irene berkeliling lagi, tak sengaja dia menemukan pakaian yang menurutnya bagus. Langsung saja Irene menghampirinya. Tapi saat ingin menyentuh pakaian itu, tak sengaja ada sebuah tangan yang menyentuh pakaian itu. Bukan, lebih tepatnya mengambil secara cepat tanpa peduli orang yang mau melihatnya. Kaget Irene. "Aku mau baju yang ini," ucap wanita itu sambil menyodorkan ke pegawai. "Tapi Mbak, itu kan saya yang lebih dulu lihat," ucap Irene tak terima. Wanita itu balik badan menghadap Irene. "Kau?" ucap wanita itu terkejut saat melihat Irene. Tak lama wanita itu pun menyeringai. Tak hanya wanita itu yang terkejut, Irene juga terkejut. Sedetik kemudian Irene memasang wajah datar. "Sial, ketemu mak lampir," batin Irene. Ternyata wanita murahan," ucap wanita itu. "Lama enggak ketemu, gue kira udah kaya dapat uang dari om-om, tapi ternyata," kata wanita itu menggantung dan memandang rendah Irene. Karena Irene masih menggunakan pakaian yang ia pesan dari Steve. Ribet jika harus gonta-ganti baju, toh sama-sama nyaman. "Ternyata Anda Nona Anastasia, lama tidak berjumpa." "Ternyata masih sama seperti dulu, suka menuduh orang lain," ucap Irene tenang. "Ya, perempuan tadi adalah saudara tiri Irene." "Tidak," Irene tidak menganggapnya saudara melainkan parasit yang menempel. "Haha, enggak salah denger gue nuduh Elo. Emang kenyataannya kalau lo itu simpanan om-om," tawa Anastasia. "Tapi lo itu udah dibuang, lihat aja pakaian lo pakai, gak level," ucap Anastasia dengan nada mengejek. Irene hanya diam dan melihat sekeliling. Ternyata sudah banyak orang yang menonton. Bukan tak mau membela, tapi Irene menunggu mak lampir selesai ngoceh. Dengerin sambil makan popcorn. "Enak kali ya, hehe, canda. Atau gue kenalin om-om kaya biar bisa dapat uang lagi, gimana?" ucap Anastasia senyum penuh makna. "Gue permalukan lo di depan semua orang biar tahu rasa lo," batin Anastasia saat melirik keadaan sekitar. Sudah banyak orang, dari orang belanja beneran hingga orang di luar yang tak sengaja melihat pertengkaran mereka. "Hehehe, apa Nona Tasya tidak mempunyai cermin di rumah atau mau saya belikan?" keke Irene tertawa kecil. "Gak sudi gue dibeliin cermin sama lo. Lagian juga gue udah punya cermin yang besar di rumah dan tentunya harganya mahal. Lebih mahal dari baju lo," ucap Tasya. "Bagus dong kalau Anda punya cermin yang besar, bisa lihat bagaimana diri Anda sendiri," ucap Irene senyum ngejek. "Maksud lo apa?" ucap Tasya yang tak mengerti. "Tentu Anda tahu Nona, menuduh orang lain tapi Anda sendiri yang melakukannya," ucap Irene. Semua orang saling berbisik. "Apa maksudnya ya?" tanya semua orang, atau mungkin pikir mereka, jika Anastasia yang bicara sembarangan, dan mereka tahu jika Anastasia berasal dari keluarga terpandang, keluarga Mahesa. Jarang-jarang melihat salah satu keluarga terpandang bertengkar di depan umum. Bab 13. "Lo jangan ngada-ngada ya, apa maksud lo?" tunjuk Tasya pada Irene. "Masak dia tahu sih," batin Tasya. "Cek pura-pura tidak tahu Anda Nona, Anda sendiri yang menjadi simpanan om-om," ucap Irene.
Mana ada, lo jangan nuduh orang ya, geram Tasya. Saya tidak menuduh Anda Nona, tapi kenyataannya mengatakan seperti itu Nona Tasya, ucap Irene. Tasya diam dalam pikirannya bertanya apa mungkin dia tahu ya? Enggak mungkin, serasa menggeleng cepat. Jangan asal nuduh kalau tidak ada bukti, elak Tasya. Anda bukti Nona Tasya, tak hanya bukti saya juga punya pengakuan Anda sendiri, ucap Irene formal. Jika Irene sudah membenci orang ia akan berbicara dengan formal pada orang yang ia benci. Mana buktinya jangan bicara omong kosong, ucap Tasya percaya diri. Baik, pertama Anda tadi ingin mengenalkan saya dengan omong kaya, secara logika Anda tahu omong kaya dari mana coba pikir, jelas Irene. Ya benar ya yang dikatakan Nona itu, bisik-bisik orang yang di sekitar. Yang kedua kemarin malam saya melihat Anda keluar dari hotel bersama Om, ucap Irene tersenyum sinis. Mana mungkin, gue enggak ngelakuin kayak gitu, jangan asal nuduh lo, ucap Tasya masih berkilah. Anda butuh bukti Nona, jika Anda perlu bukti silahkan tanya sendiri pada resepsionis di sana, atau cek CCTV di sana, kata Irene. Ya benar, kemarin saya sempat lihat Nona ini keluar hotel bersama Om, seperti sepasang kekasih, sahut seseorang yang kebetulan melihat Tasya kemarin. Semua orang mulai bisik-bisik Irene tersenyum puas, sedangkan Tasya geram mengepalkan kedua tangannya, yang awalnya ingin mempermalukan Irene malah dia sendiri yang kena, sialan, umpat Tasya. Enggak mungkin, pasti itu orang bayaran lo kan biar bisa nuduh gue tanpa bukti, kilah Tasya. Nona apa Nona tanya lupa ingatan, Anda sendiri bilang kalau saya miskin, bagaimana bisa saya bayar orang, ucap Irene dengan menekan kata miskin. Dan saya ingatkan untuk semuanya orang, kalau saya tak pernah melakukan apa yang dituduhkan Nona ini, tegas Irene sambil menunjuk Tasya. Dan lagi jangan menilai orang dari penampilannya, karena penampilan tak sesuai dengan kenyataan, ucap Irene lantang. Semua orang membenarkan kata Irene, tadi yang menghina Irene sekarang mendukung Irene dan berganti menghina Tasya. Tasya langsung bergegas keluar dengan perasaan malu marah semuanya jadi satu kebencian terhadap Irene semakin bertambah besar. Tontonan menarik sudah selesai. Orang yang ada di dalam toko satu persatu membubarkan diri melanjutkan aktivitas masing-masing. Lain di dalam toko lain pula di luar toko, seorang berpengaruh di negara ini kebetulan melewati toko, dan mendengar pembicaraan orang yang keluar dari toko, karena penasaran pria itu menyuruh asistennya bertanya apa yang sedang terjadi di dalam sana. Asistennya pun mengangguk paham dan mulai mencari tahu dengan bertanya pada orang-orang, sedangkan pria itu tetap melanjutkan ke basement menunggu asistennya di mobil. Tak lama kemudian asistennya datang membawa informasi yang menarik. Bagaimana? Tanya pria itu. Jadi begini tuan bla bla bla. Asistennya menjelaskan kejadian yang tadi terjadi. Terus apa yang menarik? Kata pria itu setelah mendengar cerita dari asistennya. Orang yang bernama Tasya adalah anak dari keluarga terpandang tuan, ucap asisten. Memang siapa? Tanya pria itu. Anak dari keluarga Mahesa tuan keluarga yang memandang tinggi harga diri, ucap asisten. Lalu yang satunya, ucap pria itu. Saya tidak tahu tuan dari penampilannya seperti berasal dari keluarga kalangan bawah tuan, tapi cara berpikirnya seperti orang dari kalangan atas tuan, jelas asisten, menarik batin pria itu. Di dalam toko. Maaf mbak atas kekacauan tadi, sebagai permintaan maaf, saya pesan baju dewasa, orang tua, baju anak-anak, dan juga baju bayi, masing-masing satu lusin berbagai ukuran,
masing-masing 2 model saya dan bayar pakai ini saja, ucap Irene menyodorkan kartu Platinum Gold. Pelayan itu menganga lebar melihat kartu itu, pasalnya hanya beberapa orang yang mempunyai kartu Platinum Gold. Bah, baik tunggu sebentar Nona, kata pegawai dengan nada terbata. Oh ya, apa bisa pesanan saya dikirim ke rumah saya? Tanya Irene pada pegawai yang hendak melangkah kaki. Tentu Nona, tinggal Anda menulis di mana alamat rumah Nona, ucap pegawai dengan ramah. Saya akan menuliskan alamatnya. Setelah selesai Irene kembali ke hotel tempat ia menginap untuk mengambil barang-barangnya, dan menunggu asisten Selena.